Dan untuk membahas lebih jauh terkait efek dukungan Prabowo Subianto di Pilkada 2024 di Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Poligov Muhammad Tri Andika. Selamat pagi Mas Andika. Selamat pagi Mas. Ya Mas Andika, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan statement untuk mengajak warga Jawa Tengah memilih paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin Maimun nih Mas. Namun cukup menimbulkan polemik di tengah masyarakat, bahkan komentar-komentar negatif nih. Bagaimana pendapatnya Mas? Ya, kalau saya lihat memang Pilkada Jawa Tengah, terutama untuk Pilgub ini rasanya rasa pilpres gitu ya. Karena di sini kita tahu ada dua calon yang didukung oleh kingmaker dan queenmaker yang ada di level nasional. Ada Ibu Megawati di situ, kemudian juga ada Pak Jokowi dan juga pasangan Ahmad Yassin, ya, itu juga merupakan representasi dari Partai Gerindra. Jadi sehingga tidak heran ya kalau memang dinamika pilkada gubernur di Jawa Tengah ini menjadi sorotan banyak masyarakat. Kemudian terkait dengan viralnya dukungan Pak Prabowo, saya melihat memang perlu diperjelas kembali ya bahwa Pak Prabowo ini selain presiden juga merupakan ketua umum partai politik ya, ketua umum partai Gerindra dalam hal ini. Sehingga kalau saya melihat video yang viral tersebut lebih cenderung melihat Pak Prabowo sebagai ketua umum partai Gerindra gitu ya. Nah, yang akan menjadi masalah adalah kalau ya dalam dukungan Pak Prabowo tersebut ya ada aksi lanjutan untuk memobilisasi instrumen-instrumen beliau sebagai seorang presiden ya untuk memenangkan salah satu paslon. Nah, ini yang bisa menjadi polemik gitu. Tetapi kalau dalam kapasitas sebagai ketua umum Partai Gerindra, ya Pak Prabowo tentu punya hak untuk bisa mengekspresikan dukungannya. Bahkan kalau secara ofisial pun ya tanpa ada pernyataan seperti itu, secara resmi Pak Prabowo juga sudah menandatangani ya sebagai ketua umum Partai Gerindra dukungan kepada salah satu paslon. Ya, jadi secara formil tidak ada hal yang dilanggar ya dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Oke baik, berbicara mengenai hukum nih Mas, dari sisi hukumnya apakah ini sah-sah saja nih Presiden atau mungkin Pak Prabowo saat itu sedang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik secara terang-terangan memberikan dukungan ataupun mengajak orang untuk memilih salah satu calon gubernur seperti itu Mas? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada larangan secara formil yang membatasi hak politik seorang ketua umum parpol untuk memberikan dukungannya. Tetapi yang harus dicermati adalah jangan sampai ini diikuti oleh penggunaan mobilisasi perangkat kepresidenan, ya, terutama dalam kapasitas Pak Prabowo sebagai seorang presiden untuk mendukung atau memenangkan salah satu paslon. Ini yang eh, kalau ini terjadi ya ini tentu melanggar gitu ya. Tetapi sejauh itu tidak dilakukan, siapapun, pejabat apapun gitu ya, apalagi ketua umum parpol, bisa mengekspresikan dukungannya gitu ya. Ini kan yang dikhawatirkan oleh publik gitu ya, bahwa dukungan seorang pejabat negara itu diikuti dengan pemanfaatan fasilitas, pemanfaatan instrumen, pemanfaatan anggaran untuk masuk ke dalam ranah-ranah pilkada seperti ini. Oke baik, namun ini apakah termasuk dalam bentuk kampanye pendukungan terhadap salah satu paslon dan kira-kira seberapa besar nih pengaruh kampanye ataupun endorsement yang diberikan oleh salah satu bisa kita bilang adalah presiden ini terhadap hasil dari pilkada nantinya nih Mas? Iya, Jawa Tengah itu merupakan markasnya PDIP ya, tetapi kita tahu juga di situ bahwa suara Prabowo Gibran itu sangat signifikan ya di Jawa Tengah yang berhasil menggerus suara dari pasangan yang didukung oleh PDIP itu sendiri. Sehingga pengaruh Pak Prabowo tentu memberikan ya, saya sangat yakin itu ada pengaruhnya ya. Karena publik juga selama ini barangkali bertanya-tanya kemana sebenarnya arah dukungan dari eh, Presiden kita ya. Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra gitu ya. Dan juga kalau kita lihat kan di situ juga ada dukungan dari Pak Jokowi ya terhadap paslon nomor Pak Yasin ini ya, pasangan Yasin ini. Sehingga saya melihat bahwa pengaruh dari dukungan Pak Prabowo ya ditambah Pak Jokowi ini bisa membuat ya seharusnya bisa membuat elektabilitas dari pasangan Ahmad Yasin ini menjadi
lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan Andika Perkasa gitu. Jadi kita lihat saja nanti tanggal 27 apakah ini memiliki efek yang signifikan. Tetapi kalau kita lihat sekarang kan menurut elektabilitas, survei elektabilitas ini sangat bersengketat ya antara kedua Ya, paslon, benar. dan ada sekitar 40% suara yang masih diperebutkan oleh masing-masing paslon. Dan tentu di round terakhir ini yang menjelang tanggal 27, endorsement, kemudian belusukan, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat, dan berbagai macam dukungan ya Ya, yang ditunjukkan oleh ketua umum parpol akan berdampak signifikan kepada elektabilitas paslon. oke. Kita kilas balik terlebih dahulu nih Mas. Apakah hal-hal seperti ini juga pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya? Mengingat presiden-presiden sebelumnya juga merupakan ketua umum partai nih Mas. Iya, saya tidak ingat secara spesifik ya, apakah saat itu Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat gitu ya, serta saat itu Ibu Megawati ya belum belum masuk ke dalam arena pilkada sebagai Ketua Umum PDIP ya. Tetapi poin besarnya adalah sebagai Ketua Umum Partai Politik ya, tanpa bilang pun, tanpa menyatakan pun, tanda tangan yang bersangkutan itu sudah tertera di atas kertas mendukung salah satu paslon gitu ya, sehingga ini bukan lagi tentang boleh atau tidak boleh ya, ini tentang resiko kekhawatiran dari mobilisasi apa namanya instrumen-instrumen pemerintahan untuk mendukung paslon. Nah ini yang saya pikir memang Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra juga tidak boleh masuk ke arena itu gitu ya, dan harus hati-hati sekali dalam memanfaatkan atau dalam menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Sehingga saya pikir polemik yang terjadi di masyarakat itu perlu ditempatkan sebagai bentuk kehati-hatian dari terhadap Pak Prabowo sebagai presiden dan juga sebagai ketua umum Partai Gerindra. Oke, baik. Selain karena pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tat Yassin Maimun ini merupakan usungan dari Partai Gerindra, pasti Pak Prabowo mengajak masyarakat pemilih nomor urut 2 ini karena juga pengalaman ya. Dan juga salah satunya karena butuh sinergitas antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ke depannya. Apakah itu akan berpengaruh ke depannya, Mas? Ya, sebagai seorang presiden ya, di mana Jawa Tengah menjadi salah satu fokus dari agenda pembangunannya dan salah satu basis suara secara politik dari Prabowo Gibran, tentu komunikasi politik akan lebih efektif ketika masing-masing pemimpin ya, baik di level nasional maupun di level daerah itu berasal dari satu kelompok politik yang sama ya. Itu tentu akan meningkatkan efektivitas komunikasi politik, sehingga wajar saja kalau hal itu yang ditekankan ya oleh Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra dalam dukungannya gitu. Kemudian juga kita lihat bahwa masing-masing kubu ini kan di paslon nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya juga mewakili petahana gitu ya. Pak Yasin adalah petahana wakil gubernur, kemudian juga kalau kita lihat paslon Pak Andika Perkasa ya juga merupakan paslon yang didukung oleh partai politik petahana. Ya, Ya. jadi semangat keberlanjutan itulah yang lebih mengemuka dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah. Nah, hal ini sejalan juga ya dengan apa yang menjadi agenda politik dari Pak Prabowo yang melanjutkan agenda-agenda pembangunan dari Pak Jokowi. Jadi keberlanjutan di level nasional itu juga harus Ya. diiringi dengan semangat keberlanjutan di level daerah. Oke, baik. Kalau kita beralih ke depannya, seberapa penting sih Mas sebenarnya sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terhadap pembangunan berkelanjutan, mengingat setiap pemimpin di daerah pun juga memiliki otoriter terhadap daerahnya masing-masing ya. Dan juga apakah misalkan nanti yang menang bukan dari usungan dari Pak Prabowo sendiri, apakah nanti akan ada ketidaksinkronisasian antara pemerintah daerah atau pusat atau bagaimana Mas? Ya, peran pemerintah daerah dalam pembangunan ya di era demokrasi apalagi pasca kebijakan desentralisasi diterapkan itu sangat sangat strategis dan sangat penting gitu ya peranannya. Karena pemerintah pusat kan pada sejatinya hanya mengurusi aspek-aspek ya yang strategis ya. Sementara kalau aspek pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan, kemudian juga infrastruktur itu juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerahnya di tengah iklim desentralisasi seperti ini tidak kreatif, tidak inovatif, ya,
maka permasalahan di level grassroots itu tidak akan terjawab secara sempurna gitu. Ya, berapapun besaran anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi iringi dengan kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah, tentu dampak pembangunannya tidak akan terasa sangat besar gitu. Nah, kalau nanti pilihan masyarakat jatuh kepada kandidat yang berbeda kubu politiknya, saya pikir ini sudah banyak terjadi ya di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan saya melihat bahwa hal itu bisa dimitigasi, ya bisa diantisipasi ya tentunya dengan proses komunikasi personal ataupun proses komunikasi politik yang lebih hangat pasca terpilih nanti. Dan saya yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran ya di level nasional tentu tidak akan melakukan diskriminatif lah terhadap tindakan-tindakan diskriminatif politik ya Ya. terhadap paslon-paslon di daerah yang menang yang di luar dari dukungan partai politiknya. Ya. Ya, kita harapkan sekali sikap negarawan dari Pak Prabowo dalam menyikapi dinamika pilkada Oke. di tahun ini ya. Oke, baik. Semoga siapapun nanti yang terpilih dapat bersinkronisasi dengan pemerintah pusat nantinya agar masyarakat lebih sejahtera ke depannya ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Amin. Andika sudah bergabung bersama kami di Terima kasih. Laporan 8 Pagi Garuda TV. Sehat selalu Mas. Sehat, selamat pagi.